ibu udah baik-baik aja katanya. Masnya juga ya udah nggak perlu nemenin ibu lagi, ibu udah tenang. Lah saya bingung, kaget di situ. Nih maksudnya apa nih? Oh ibunya udah tenang, masih gimana nih? Saya bilang, mas ini maksudnya gimana mas? Kalau gitu, emang ibu baik-baik aja, udah pulang? Saya bilang, bagaimana? Pagi ini ibu pulang? Saya bilang gitu kan. Enggak mas, ibu tuh udah meninggal katanya. Puncak ekstrim gue nyerah om, itu adalah satu kejadian yang last bener-bener gue udah nyerah banget. Itu adalah partner kerja gue yang ibu itu tiba-tiba ketabrak mobil di depan rumah sakit. Itu nggak ada aba-aba sama sekali. Gue tiba-tiba kejadian itu cepet banget. Gue datang sore, ada rame-rame di depan, gue juga nggak tahu kenapa. Terus katanya ada yang ketabrak, dan ternyata yang ketabrak partner kerja. Di situ gue udah nyerah. Akhirnya gue resign, udah gue nyerah. Saya ngundurin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Hendra. Iya, betul. Ya, Bang Hendra, terima kasih sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Bang Hendra ini dari mana nih kalau boleh tahu? Saat ini saya tinggal di daerah Bogor. Oh, daerah Bogor. Oke. Berarti di ini ya, daerah Bogornya dekat-dekat Bojong situ ya? Ya, Oh, dekat Bojong. emang Bojong ya? Iya, emang Bojong. Oh iya. Oke. Bang Hendra. Jadi Bang Hendra ini mau menceritakan tentang pengalamannya di rumah sakit ya? Iya, jadi Boleh. singkatnya kejadian sih udah cukup lama. Itu tahun 2007 saya kerja di rumah sakit. Nah, pas kerja di rumah sakit, ya di situ saya ngalamin beberapa gangguan sama interaksi-interaksi sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata lah intinya gitu. Oke. Banyak kejadian-kejadian selama kerja di situ. Oke, Ini gitu. siap. Namanya di rumah sakit ya, pasti seru banget ya. Disimpan dulu ceritanya, kita lanjut setelah ini Bang ya. Tapi sebelum Hendra bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Hendra, udah siap buat cerita ya? Siap. Ya? Oke, silahkan kalau gitu Bang Hendra. Oke, baik, makasih Bang. Ya, bismillah. Jadi kejadian ini terjadi cukup lama. Sebelumnya saya ini adalah freelancer. Jadi dulu saya gamer dan sempat jaga warnet. Nah, saat itu kehidupan saya masih baik-baik aja. Karena memang rutinitas cuma main game, jaga warnet, ya kan, terus bikin kompetisi dan lain-lain sama komunitas gaming yang lain. Sampai satu waktu saya ada penawaran ikut saudara, karena kebetulan saudara itu perawat. Dia perawat di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Utara. Nah, waktu itu menawarkan untuk bekerja di rumah sakit tersebut. Nah, akhirnya saya ambil sebagai posisi cleaning service. Nah, pada saat
masuk awal seperti biasa proses training, ya kan, karena untuk kita bisa masuk kan kita harus dites dulu. Karena kebetulan waktu itu memang belum ada pengalaman untuk di bidang tersebut. Akhirnya kita ikutin jalani training. Ya sebenarnya nggak ada yang aneh sih di awal-awal, memang karena training biasa kita hanya melakukan rutinitas bersih-bersih, diarahkan untuk bersihin satu ruangan dengan alat-alat kebersihan yang ada. Nah pada saat itu saya pertama kali itu di training di salah satu lorong yang menurut saya sih kayaknya ruangannya jarang dipakai kali ya, karena mungkin biar mempermudah saya untuk latihan. Nah tapi namanya rumah sakit kan jadi agak parno aja, cuma ya saya kan emang baru juga di situ, jadi ya sudah seperti biasa saya ikutin buat nyapu, ngepel dan lain bersih-bersih di ruangan tersebut sampai akhirnya kan sudah selesai training. Nah selesai training saat itu akhirnya penempatan ini, jadi rumah sakit itu kan banyak ruangan-ruangan. Nah, ruangan-ruangan pasien yang memang di rumah sakit tersebut itu dibeda-bedakan untuk jenis-jenis penyakit khusus, dan ada kayak ruang khusus pasien balita, ada ruang khusus pasien lansia, dan juga ada ruang khusus pasien untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi seperti itu. Nah kebetulan awal tugas itu saya ditempatkan di pasien khusus balita. Jadi notabene yang dirawat di ruangan tersebut adalah balita. Ya. Nah, awal saya masuk, saya sebagai klinis servis baru, saya punya partner itu ibu-ibu. Ya, pada saat itu sebenarnya kan kalau baru masuk itu harusnya normal ya, maksudnya masuk pagi normal. Nah, karena kebetulan partner saya ibu-ibu, jadi si ibu ini mengajukan permintaan ke atasan bahwasanya dia minta pindah shift. Jadi dia maunya si ibu-ibu ini shift pagi aja. Okay. Nah saya sebagai yang baru nih minta, karena saya cowok, ditaruhnya di shift malam aja. Nah secara aturan kan harusnya nggak bisa, tapi karena ada permintaan khusus, karena si ibu ini alasannya mengurusin anak pagi, akhirnya saya masuk shift malam. Nah jadi dari awal training hanya berapa hari saya pagi, habis itu masuk ke tugas di ruangan saya langsung shift malam. Nah shift malam itu kita mulai dari jam 5 sore sudah ada di rumah sakit, tapi kita mulai kerja biasanya sih habis maghrib, karena biasanya serah terima dulu apa-apa saja yang harus kita bersihkan ya, karena setiap rumah sakit itu kan harus clear, karena dia tuh banyak barang-barang yang bisa mungkin terkontaminasi sama kita. Nah itu kan yang perlu diperhatikan. Nah normally kita kerja datang jam 5, bersih-bersih biasanya habis maghrib, selesai itu biasanya paling lambat itu jam 9 atau paling cepatnya habis isya biasa selesai. Nah selebihnya standby itu untuk kita bisa menjaga di ruangan, barangkali ada yang butuh bantuan kayak perawat ataupun bahkan keluarga pasien ataupun pasiennya. Biasanya tugas kita seperti itu. Nah, awal-awal sih nggak ada terlalu ganggu banget, karena ya kita masih normal-normal aja, setiap bersih-bersih. Kan ada beberapa ruangan memang ada pasien, ada yang enggak. Nah biasanya memang ya mungkin karena kita kadang punya perasaan parno ya. Kadang kalau ketemu ruangan yang memang sepi, ya memang kadang suka ada rasa-rasa dingin, anginnya agak beda. Tapi waktu itu ya masa mikirnya karena memang malam ya pasti dingin, itu kan. Belum mikir macam-macam, belum mikir aneh-aneh, rutinitas seperti biasa. Cuma memang kadang suka ngerasa janggal aja ketika nemuin bersih-bersih di ruangan yang memang notabene tidak ada pasien, kosong, itu ruang-ruang kosong. Karena pasti ada beberapa ruangan yang pasti kosong dalam satu lokasi itu. Nah kebetulan memang pada ruangan bayi tersebut juga banyak interaksi sama keluarga pasien, ya kan. Nah banyak interaksi sama keluarga pasien, jadi kita suka nemenin ngobrol nih. Nah ada satu waktu ngobrol sama keluarga pasien lah setiap malam. Nah kita biasanya ngobrol itu nggak di dalam, karena kalau di dalam itu kan ganggu ya. Jadi kita setiap ngobrol itu
selalu ada di lorong depan. Lorong depan tuh lorong dekat pintu masuk ruangan, ada sebuah lorong lumayan lebar. Nah biasanya kita suka kumpul-kumpul di sana untuk ngobrol. Nah kadang kalau di sana biasanya kan kalau masih sekitar jam 9 itu masih ada lah yang lewat, karena biasanya ada kontrol obat sampai jam 10 malam. Kayaknya masih kadang masih banyak perawat lewat atau dokter yang visit sampai jam 10 malam. Nah di atas jam 10 malam itu baru agak lengang tuh, karena nggak ada kegiatan visit, nggak ada kegiatan kontrol obat. Biasanya udah jam-jamnya pasien istirahat. Nah sama mungkin kalau ada keluarga yang jaga, ya itu biasanya fasenya mereka itu tunggu di luar. Ada yang pulang juga ke rumah. Jadi setiap di atas jam 10 pasti lorong itu ya sepi lah, hanya segelintir orang yang ada di sana, karena perawat pun pasti ada di ruangan perawat, itu posisi dalam. Nah saya kadang ada posisinya di ruang perawat, kadang di luar gitu. Nah jadi setiap malam sepi itu ya disitulah kadang udah mulai kayak berasa apa ya, kadang anginnya tuh memang dinginnya beda gitu. Kadang kan kita berasa ya kalau dingin normal sama dingin yang agak gimana gitu. Nah biasanya memang kalau kayak gitu-gitu apa orang bilang merinding gitu ya, dari ujung leher belakang nih sampai badan tuh kayak merasa merinding. Nah sampai satu waktu sama keluarga pasien di lorong kita ngobrol, Pak ngerasa dingin gak? Takutnya saya doang. Saya ngobrol, saya tanya, nggak emang beda? Mungkin mau hujan. Nah di situ kan masih gak mikir macam-macam lah, mungkin mau hujan kali ya. Nah tapi lama-lama kok kayaknya makin beda nih gitu awaknya. Sampai saya bilang kayaknya beda nih Pak dinginnya. Pada saat itu saya cuma berdua nih, gitu di lorong itu. Saya sempat ngajakin, Pak pindah yuk, cuma kata Bapak sini aja dulu gitu, karena masih sore ya. Menurut Bapak itu masih sore ya, karena udah jam 11 udah lewat lah, udah hampir jam 11 malam. Ya maksud saya Pak agak geser aja gitu Pak, soalnya di sini kayaknya agak beda nih di posisi saya sama dia nih, pas depan pintu. Terus akhirnya lama-lama emang kayaknya makin jadi nih merinding gitu, makin jadi merinding. Si Bapak ini masih nggak mau geser juga. Saya bilang Pak, saya kayaknya nggak kuat nih Pak, ya karena kayak ngerasa makin merinding tapi makin berat gitu, makin berat ke badan nih. Makin gak pernah. Cuma saya nggak ngomong sama dia. Cuma saya bilang udahlah saya nyelamatin diri saya dulu deh, karena rasanya udah nggak enak, udah campur aduk, udah berat banget. Nah, akhirnya saya pindah ke ruangan perawat. Nah ruangan perawat biasanya yang jaga tuh cuma 2, nggak pernah banyak, karena memang kegiatan di malam itu cuma paling standby buat kebutuhan pasien aja, nggak ada yang lain-lain ya, kecuali urgent. Kalau urgent biasanya dibantu sama tim yang UGD atau unit gawat darurat yang di bawah. Nah sampai di ruang perawat saya cuma sendiri, karena si perawat ini pas saya datang dia pamit istirahat gitu. Jadi ya saya sekalian jaga ruangan kan. Udah akhirnya nggak apa-apa Mbak istirahat, oke saya di sini nggak apa-apa, kan di luar dingin banget Mbak. Lah dinginan di dalam kata Mbaknya, kan di dalam AC. Enggak, di dalam malah nggak dingin. Saya bilang di luar parah banget, dingin banget, padahal nggak hujan. Saya bilang oh gitu. Akhirnya tadi mau istirahat sih Mbaknya malah ngobrol. Saya bilang emang rasanya gimana? Jadi, ya berat aja Mbak rasanya, makin lama makin dingin, merinding tapi badan saya berat. Wah itu mah beda kata si Mbaknya nih. Saya bilang beda kenapa? Ya emang nggak tahu kalau kayak gitu. Biasanya katanya kalau kayak gitu ya mungkin ada yang lewat, ada yang mau ikut ngobrol. Lah saya bilang di depan sama siapa? Ada. Saya bilang orang tua pasien. Saya bilang si bapak ini. Oh terus masih ada orangnya? Masih, tadi saya tinggal masih di depan. Iya biasanya mungkin ada yang mau ikut ngobrol. Kamu tadi langsung ke sini apa gimana? Ya saya bilang langsung pamit lah, orang makin berat saya bilang. Nah terus saya dipegang sama dia kan, dipegang. Kata dia udah nggak apa-apa, nggak ngikut ke dalam, berarti masih di luar. Nah, itu yang pertama kali saya lakuin, saya rasain tuh. Nah normally besokannya kayak biasa,
rutinitas datang sore masih di ruangan sama, di ruang balita. Ruang balita rutinitas biasa, cuma saya datang agak lebih sore karena pas saat itu yang si ibu ini pulang cepat. Dia bilang ada keperluan di rumah. Ya udah akhirnya saya datang jam 3. Jam 3 serah terima kayak biasa. Karena merasa ya udah rutinitasnya kan harusnya nanti, tapi saya lebih dulu kan. Ya udah saya lebih dulu kan, saya beres-beres lebih dulu, akhirnya lebih cepat selesai. Banyak waktu nih akhirnya saya standby dari mulai sebelum maghrib. Nah, dari pas sebelum maghrib saya nongkrong lagi di depan. Nah kejadiannya pas ini kayak ada tanda-tanda sesuatu. Nah tanda sesuatu itu adalah bukan hawa lagi, tapi kayak ada burung. Nah ada sore hari itu suara burung, saya lupa nama burungnya. Kayaknya kayak burung, kalau saya bilang kayak burung padi, burung kecil. Suaranya kayak burung padi kalau saya bilang. Dan itu makin kenceng, makin banyak. Nah, terus saya ngomong sama si bapak yang tadi, yang kemarin malam saya ngobrol. Karena masih dia nih yang aktif nungguin. Saya bilang, Pak, itu kayak rame banget suara burung, kata gitu. Nah, jadi iya dari tadi, kata gitu. Burung apa sih Pak? Kayak burung padi gitu ya, katanya. Iya sih. Tapi kayaknya kalau kayak gitu, katanya kalau di kampung saya biasanya ada tandanya, katanya. Tanda apaan Pak? Ya biasanya pertanda kalau ada yang mau meninggal. Nah karena saya kan nggak ada tahu hal-hal kayak gitu ya. Saya bilang, oh masa sih? Bukannya normal ya? Maksudnya burung sore-sore gitu kan? Enggak lah, beda. Ada burung-burung tertentu yang memang jadi pertanda, katanya. Oh oke. Saya bilang. Tapi nggak berhenti di situ kan? Pas habis maghrib, jadi kayak ada apa ya? Kalau saya lihat kayak sekelebat. Jadi kita di depan lorong itu kan di lantai 2. Jadi depan lorong itu apa ya namanya, ruang, bukan ruang ya, ada kayak lapangan belakang lah depan kita. Terus ada satu pohon besar. Nah jadi ada selebatan, kalau saya sih bilangnya apa ya, selewatan kayak kain lah gitu, cuma cepet banget, kain pas bayangan gitu, cuma cepet banget. Terus saya tanya sama si bapaknya, Bang ngeliat sesuatu nggak? Saya selalu make sure kalau ada apa-apa, karena saya ngerasa kayak mungkin kalau saya lihat mungkin orang lain lihat juga, atau mungkin kalau saya ngerasa mungkin orang lain ngerasa juga. Saya orangnya kayak gitu, selalu saya make sure. Bapak ngeliat sesuatu nggak tadi? Pas banget maghrib itu. Si bapaknya bilang enggak. Waduh Pak, saya ngeliat sesuatu Pak. Apa kata bapak? Tadi ada sekelebatan lewat cepet banget, kain putih tapi plus ada bayangan hitam. Sebelah mana? Arahnya kemana? Sedetail itu bapaknya bilang. Terus saya bilang, tadi dari arah pohon Pak, cuma masuk ke arah jendela. Saya tunjuk jendelanya di salah satu ruangan yang lagi saya jaga. Jadi ada satu ruangan, kira-kira jendela ketiga dari depan. Ke jendela yang itu Pak. Oh oke. Ada isinya nggak di dalam ruangannya? Ada Pak. Anak bayi umur sekitar 5 bulan, saya bilang. Oh gitu. Bapaknya belum bahas apa-apa nih. Saya bilang, emang kenapa Pak? Oh enggak apa-apa. Udah mungkin itu cuma apa ya, kayak kamu ngelihatnya apa mungkin gitu, angin atau apa. Oh iya kali Pak ya. Sudah Pak, saya ke dalam dulu Pak. Saya mau naruh alat-alat. Ya udah, saya ke dalam tuh alat-alat. Pas saya masuk ke dalam Pak. Jadi ruangan ketiga itu tiba-tiba si apa ya, suster itu repot atau panik dan pada ngumpul di ruangan ketiga. Karena saya baru masuk, saya nggak tahu apa-apa nih. Cuma saya ngeliat kok pada ke arah situ gitu kan. Karena saya ngerasa harus bantu gitu kan. Ya udah akhirnya saya respect, saya taruh ruangan, saya langsung ke ruangan itu juga. Terus saya bilang, kenapa Mbak? Ada apa Mbak? Ada yang bisa dibantu nggak Mbak? Gitu kan. Karena saya kan memang selain bersih-bersih, saya juga harus bantu. Gitu, misalkan ada kebutuhan dari perawat mau ambil alat-alat kesehatan dan lain-lain gitu kan. Karena saya ikut ke sana. Ternyata di ruangan ketiga ini si balita yang 5 bulan ini, infonya apa ya, kalau bahasa anak itu kayak kejang. Kejang hebat lah.
Step ya. Iya kejang hebat. Terus akhirnya baru ngumpul situ tuh, sampai akhirnya kan kita panik semua ya, karena suster kebetulan baru tuker jaga yang shift malam masuk, jadi belum maksimal lah. Jadi pas ke sana posisi si bayinya lagi kejang hebat, ya kan, ya orang tuanya mah pasti panik juga, nangis juga. Akhirnya saya bilang kok kayak kebetulan ya, itu tadi saya lihat di jendela ruangan ini gitu loh. Wah tiba-tiba si bayinya ini kejang-kejang. Saya berpikir, cuma saya belum cerita apa-apa nih, saya masih pendem aja. Cuma saya mikirnya kok kebetulan yang aneh aja gitu kan. Kok bisa ya? Ada apa ya kira-kira ya kan gitu. Tapi selang waktu sekitar jam 8, jam 8-an lah, saya ingat banget. Si bayi ini meninggal, Bang. Jadi pas saya masuk, waktu itu saya bawa kayak kain ya. Kain buat selimut lah. Pas saya masuk, ya bayinya itu udah dalam keadaan kaku gitu. Ya, tapi pas saya lihat, ya mungkin karena bayi ya, saya lihat pertama kali, maksudnya meninggal gitu, bayi dalam keadaan ya baik, di dalam keadaan baik tuh ekspresinya tuh senyum, Bang. Cuma masih yang saya nggak habis pikir itu adalah pertanda itu tadi, dari mulai suara burung sampai ada sekelebatan bayangan yang masuk ke ruangan tersebut. Itu ya sempat sih saya mikir yang apa kayak malaikat yang mau ngambil bayinya gitu kan. Jadi mikir gitu ya, karena kan saya juga nggak ngerti ya masalah kayak gitu, tapi kepikirannya kayak gitu karena kan dulu kan saya main game ada kayak pencabut nyawa gitu-gitu kan. Nah saya kepikiran situ, apakah masa sih kayak gitu, apakah yang bentuk kayak gitu gitu kan. Satu waktu akhirnya pas malam saya ketemu lagi sama si bapak itu. Saya cerita lah, Pak, saya mau cerita Pak gitu. Itu yang kemarin kita ngobrol sore, saya bilang yang tanda burung terus ada sekelebat masuk itu. Terus akhirnya si yang di ruangan itu si adiknya meninggal, Pak. Nah itu Mas, saya mau ngomong, tapi ya saya kan nggak mau nebak-nebak juga, kata dia gitu. Ya mungkin itu yang jemput, kata dia gitu. Bahasa jemput ini kan macam-macam kali ya. Ya entah yang jemput siapa kan gitu ya. Ya memang baru pertama kali benar-benar ngerasain dan melihat seperti itu. Nah terus akhirnya gak selesai sampai di situ, ya kan? Hari berikutnya saya pindah ruangan nih Bang, karena ada teman yang minta tolong. Bro, gue minta tolong dong besok ke ruangan gue ya, backup gue nggak masuk. Nah dia kebetulan ditempatin di ruangan lansia Bang. Ruangan lansia itu berarti kan khusus orang-orang tua lah ya. Nah spesifiknya itu di situ rata-rata penyakitnya diabetes Mas. Ya udah akhirnya karena saya juga udah ya udahlah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi saya backup 2 ruangan nih, ruangan balita sama ruangan lansia. Akhirnya saya datang lebih sore lagi dong, karena kan megang 2 ruangan nih. Ya udah, saya bersihin dulu yang balita karena saya tanggung jawabnya di situ, baru saya ke lansia. Nah sampai lansia itu saya ingat banget habis maghrib, karena baru selesai di sini kan. Habis maghrib, karena saya nggak tahu apa ya area-area di sana, ya saya penyesuaian dulu. Ya kan, saya cek dulu ruangan-ruangan dan lain-lain. Ada satu ruangan paling pojok, nah itu pasiennya ibu. Nah pasien ibu penyakit diabetes. Kebetulan dia kan diabetes itu ada 2 jenis Bang. Ada diabetes kering sama basah. Nah kalau kering itu biasanya lukanya nggak terlalu ekstrim Bang. Tapi kalau diabetes basah, nah itu lukanya ekstrim banget. Sampai apa ya, bahasanya apa sih, benyenyeh lah gitu ya. Parah deh. Nah sang ruang pojok itu si ibu ini dia termasuk yang diabetes basah, dan itu yang diserang itu kakinya. Akhirnya dia nggak bisa jalan Bang posisinya. Nah, kenapa ya saya terfokus sama dia, karena yang pertama di ruangan itu cuma dia doang sendiri. Kalau yang lain itu satu ruangan 2-3 orang isinya, tapi hanya satu ibu ini yang cuma sendiri. Nah saya biasanya kerja dari belakang ke depan posisinya, karena ya biar orang tahu kalau saya lagi kerja
karena kalau saya dari depan di belakang, nanti itu dari depan diinjek-injek lagi, kan bahasa gitu kan. Makanya saya selalu kerja dari belakang ke depan. Makanya saya terfokus langsung ke si ibu itu. Nah, sambil bersih-bersih sempat ngobrol tuh sama ibu itu. Saya tanya, Bu, sendirian? Keluarganya nggak jaga, nggak ada yang nengokin, bagaimana? Oh, ada kadang anak saya suka kesini, cuma kadang sore pulang, gitu. Oh gitu. Ya ngobrol, udah lama. Saya bilang di ruangan masuk rumah sakitnya udah lama. Ya lumayan nih, sejak karena penyakit ini saya nggak bisa kemana-mana. Makin kesini makin parah katanya. Tadinya nggak bengkak, sekarang udah bengkak. Terus tadinya lukanya sedikit, sekarang udah besar. Pas saya lihat iya besar banget, dan kakinya tuh bengkak parah banget. Akhirnya kayak apa ya, kalau saya bilang kayak kaki gajah. Jadi ya wajar lah kalau dia nggak bisa jalan gitu kan. Nah, sama begitu saya bersih-bersih sampai depan. Nah, nggak tahu kenapa kok kayak pengen ke ruangan dia aja gitu. Kayak apa ya, kayak pengen nemenin aja, kasihan gitu nggak ada keluarganya gitu kan, karena dia bilang kan anaknya udah pulang nih sore. Nah, saya kan habis maghrib baru ke situ, berarti kan anaknya udah pulang tuh. Ya kayak ada rasa udah mau nemenin nih gitu. Ya udah, akhirnya selesai itu saya ke ruangan dia lagi, selesai beres-beres nih, saya ngobrol lagi sama dia, ngobrol ngalur ngidul. Akhirnya dia cerita, ya saya punya anak satu, itu cuma satu. Jadi kalau dia nggak ada ya saya nggak ada siapa-siapa, suami saya udah meninggal. Oh gitu Bu, iya. Nah, nggak tahu ini juga penyakitnya bisa sembuh atau enggak. Ya saya kan selama memang kerja di situ kan harus komunikasi yang baik juga. Saya bilang ya saya semangat ya, saya bilang Bu, insya Allah bisa sembuh. Saya bilang nggak usah khawatir, yang penting rutin obat, jaga kesehatannya, makan teratur. Saya bilang pantangannya dijaga, karena saya bilang pasti banyak pantangannya. Iya, saya tahu. Saya bilang wah sedih banget, karena memang harapannya cuma anak dia itu doang gitu. Tapi ya kan namanya mungkin punya keluarga juga, jadi kan nggak bisa fokus juga jaga. Nah oke, besokannya saya masih di ruangan itu, ketemulah sama anaknya. Nah pas ketemu anaknya, mungkin si ibu tuh cerita ya kalau saya temenin kemarin ya. Terus anaknya ngomong, Mas makasih ya udah nemenin ibu, kata dia gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa Mas, saya bilang. Emang tugas saya juga kayak gitu, karena saya lihat si ibu sendirian di ruangan, kasihan kalau yang lain mah ada temennya. Si ibu doang sendirian, mana di pojok lagi, saya bilang. Makanya saya menemenin. Ya Mas, nitip-nitip ya Mas, soalnya si ibu emang kalau nggak ada teman takutnya stres, gampang stres, kepikiran sama penyakitnya. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa. Saya bilang, saya temenin kok. Saya bilang, ya pokoknya saya datang biasanya pagi atau siang, tapi sore saya harus pergi, kata gitu. Harus ngurusin kerjaan dan lain-lain. Oh ya nggak apa-apa Mas, saya bilang. Tenang aja, saya jagain. Ibu ada titipan apa? Saya bilang, apa makanannya dan lain-lain, biar saya nanti bantu jagain. Iya paling nanti saya nitip ini aja obatnya, jangan sampai telat si ibu. Terus kadang makan ibu suka ada diingetin, katanya kalau enggak nanti suka telat. Oh iya oke. Akhirnya dia pulang, malam saya temenin lagi. Nah, malam saya temenin lagi, kayak biasa kita ngobrol, ngalor-ngidul. Nah, saya ngobrol, ya kan, nggak ada yang aneh nih, nggak ada yang aneh sama sekali. Cuma waktu itu saya lihat lukanya makin parah, makin besar, makin parah. Terus saya lihat juga perawat juga bilang, ini si ibu makin parah nih. Lu ngobrol apa aja? Gak apa-apa sih Mbak, cuma ngobrol biasa aja. Kenapa emang? Nggak, lukanya udah, kalau ibarat kasarnya itu udah apa ya, stadiumnya udah tinggi lah. Ya gitu. Karena ini takutnya menjalarnya sampai ke saraf-saraf yang penting gitu. Ya udah, terus gimana Mbak? Ya nggak apa-apa, maksudnya ya lu temenin aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa lu bilang ke gue, kata Mbaknya gitu. Oh ya udah, oke Mbak, siap. Temenin tuh. Gak ada yang aneh. Next day, nah ini next day-nya ini saya biasa sore ke ruangan. Nah gak tahu kenapa mau langsung ke ruangan si ibu. Belum bersih-bersih, langsung kayak penasaran mau nengokin aja. Pas nengokin katanya anaknya gak kesini hari ini. Mas, anak saya gak kesini hari ini, kata gitu. Oh gitu Bu, saya bilang. Oh gak kesini Masnya? Enggak. Ya udah Bu, gak apa-apa, ada saya bilang gitu kan. Udah saya temenin,
kayak biasa. Ibu tenang aja, saya hibur, saya semangatin kayak gitu. Nah cuma hari itu yang agak lainnya itu perawat dokter gak ada yang visit ke ruangan itu. Gak ada yang visit nih. Saya nggak mikir macam-macam karena saya cuma ngerasa biasanya datang nih sekitar jam berapa pasti ada visit, maksimal jam 9 nih pasti dokter visit. Ini sampai malam nggak visit, sampai akhirnya saya bilang udah ibu istirahat aja, mungkin besok pagi kali baru visit. Saya bilang gitu dong sama si ibunya, daripada nungguin bu gitu kan, ini nungguin juga takut dia tidur dokter visit kan nggak enak kata dia gitu. Cuma saya bilang kayaknya nggak visit kali bu, ibu istirahat aja udah jam 11. Saya bilang oh ya udah. Akhirnya dia istirahat, saya keluar ke ruang perawat kayak biasa. Nah ruang perawat kayak biasa ada siapa-siapa tuh, perawat ada lagi istirahat. Sampai akhirnya pagi. Nah paginya ini yang bikin saya kaget. Tiba-tiba anaknya datang, nyamperin saya ke ruangan. Dia ngomong ke saya, Mas, makasih banyak ya udah nemenin ibu. Nah, saya bilang, iya gak apa-apa, masnya kemarin gak datang ya? Saya bilang gitu. Saya mau nemenin ibu sampai malam, sampai tidur, saya bilang. Masnya katanya hari itu gak datang, siang, katanya gitu. Karena saya datang sore langsung nemenin ibu tuh sampai ibu tidur, saya bilang gitu. Terus sambil nangis nih masnya, dia bilang, iya mas, gak apa-apa kok, ibu udah baik-baik aja katanya. Masnya juga ya udah gak perlu nemenin ibu lagi, ibu udah tenang. Lah saya bingung, kaget di situ. Nih maksudnya apa nih? Oh ibunya udah tenang, maksudnya gimana nih? Saya bilang, Mas, ini maksudnya gimana mas? Saya bilang gitu. Emang ibu baik-baik aja, udah pulang? Saya bilang, apa gimana? Pagi ini ibu pulang? Saya bilang gitu kan. Enggak mas, ibu tuh udah meninggal katanya. Lah saya bilang, kok saya nggak tahu sih mas? Padahal saya semalam sama ibu loh, sampai ibu tidur. Saya bilang sampai jam 11 loh, saya bilang. Kok saya nggak tahu? Saya nggak kemana-mana, saya di ruang perawat. Ibu tuh udah meninggal mas, jam 3 sore kemarin. Kaget bukan main. Bukan. Itu yang saya bikin kaget banget, pagi-pagi dapat kabar ibu meninggal jam 3 sore kemarin. Saya nemenin beliau dari sore sampai malam jam 11 sampai beliau tidur. Akhirnya saya bilang, Mas gak bercanda? Saya bilang, udah sekarang gini, terakhir mas saya minta tolong, kata dia. Minta tolong apa mas? Saya bilang, ibu mau ketemu katanya. Wah saya bilang mau ketemu gimana? Saya bilang saya makin bingung. Mas ikut saya yuk. Diajaklah saya ke bawah. Katanya kemana? Ke ruang jenazah. Di situ saya lihat ibu udah terbaring, udah selesai dimandiin, udah bersih. Terus saya deketin, dia bilang, ini dari mana dijiun? Saya bilang, ya Allah, dalam hati kok bisa? Padahal saya yakin banget saya nemenin. Sampai saya suruh istirahat jam 11 malam. Terus ini anaknya cuma bilang, Mas, ibu nyampein terima kasih banyak, udah ditemenin. Masnya udah baik sama ibu. Sekarang ibu udah baik-baik aja juga, katanya gitu. Makasih banyak ya mas, sambil nangis ya. Saya juga sedih, saya bilang, tapi masih gak habis pikir aja gitu bisa sampai kayak gitu kan. Wah saya bilang, aduh ada apa ini? Masih kepikiran terus. Dan itu saya belum cerita sama siapa-siapa. Anaknya pun mungkin gak ngeh ya, karena kan dia lagi berduka, jadi mungkin gak ngeh sama sekali. Oke. Saya pendem itu. Saya masih normal tuh. Akhirnya besoknya saya pindah lagi ke ruangan semula kan. Nah udah selesai nih backup di situ. Dari sejak kejadian itu saya masih kepikiran terus kejadian-kejadian aneh. Saya bilang, saya gak pernah atau sama sekali gak ngerti masalah-masalah seperti itu. Tapi ketika ngalamin dari awal mula pertanda sampai akhirnya ngalamin yang kemarin ketemu si ibu, makin kepikiran.
Nah nggak sampai di situ, ternyata berlanjut. Ada satu waktu malam di ruang anak, seperti biasa saya di depan lorong. Nah ini posisinya udah malam, ya kan? Karena saya sih malam juga kan, jadinya malam terus jadinya. Akhirnya saya tiduran di depan sama keluarga pasien. Karena keluarga pasien tuh suka bawa karpet ya. Jadi kalau kita nemenin tuh enak, bisa ngobrol enak sambil tidur-tiduran ya macam. Nah, karena waktu itu saya ngerasa capek banget, saya bilang, "Pak, ngobrolnya sambil tidur aja." Gitu. Saya sambil tiduran yuk. Ya udah, ngobrol sambil tiduran. Posisi saya ingat banget masih sadar, masih ngobrol. Nah, terus tiba-tiba di lorong itu tuh kayak ada suara, kalau kita bilangnya gerobak obat. Nah, kalau abang tahu ada di rumah sakit tuh gerobak yang buat bawa obat, yang buat bawa makanan juga, hampir sama fungsinya. Nah itu kan terbuatnya dari stainless. Yeah. Nah kalau jalan itu pasti berisik banget kan, ya kan, karena kayak kaleng gitu kan. Nah pas itu pas kita lagi tiduran ada suara tuh, nggak mikir macam-macam tuh, karena berisik doang kan. Waduh, nih kok tumben baru datang kan? Karena pas saya jadi posisi kepala itu, jadi kan ini tembok lorong gitu ya. Saya posisinya itu kepala saya ngadep ke jalan, kan luas nih lorongnya. Jadi kita posisi tidur nggak ganggu jalan sebenarnya. Jadi pada saat ada suara itu kita nggak ada yang bergerak, dalam arti tetap tiduran. Karena ngerasanya masih muat orang lewat gitu loh. Gerobak itu lewat juga masih muat. Jadi udah nggak usah geser, kita ngobrol aja lanjut gitu. Nah pasti gerobak ini lewat, biasa-biasanya nih pas lewat. Cuma pas udah lewat full, kita ngerasa ada yang janggal nih. Kenapa ada yang janggal? Gak ada yang dorong pak. Saya bilang, apa saya doang yang lihat? Ya saya make sure lagi sama si keluarga pasien. Pak maaf, Bapak lihat nggak? Pertanyaannya semua gitu. Saya lihat mas. Oke, berarti bukan saya doang ya. Terus kita berdua tuh merhatiin gerobak itu sampai akhirnya dia ke pojok lorong dan terparkir rapi. Dengan sendirinya. Di situ kita cuma diem berdua, lihat-lihatan, karena sama sekali nggak nyangka kita bisa ngalamin bareng gitu. Kita lihat-lihatan, mas, kita ke dalam yuk. Akhirnya kita dengan refleks itu nggak beres-beres, itu langsung lari ke dalam. Lari ke dalam, pertanyaan cuma si perawatnya kaget. Ada apaan masih kak? Kok pada lari-lari? Enggak mbak, nggak apa-apa. Yang si keluarga pasien ke ruangannya, saya ke ruangan perawat. Gitu. Larinya udah nggak bisa kemana-mana. Pasti saya balik-balikin di situ kan. Ya udah. Di situ saya duduk. Saya masih mikirin. Aduh, ada apaan lagi nih? Gila. Itu serius di jalan sendiri. Masih penasaran. Kadang kan kaca rumah sakitnya kaca nako ya. Yang model ini. Jadi kan saya masih bisa lirik nih keluar. Karena kan posisi ruang perawat di depan. Saya masih ngelirikin gerobak itu yang parkir di pojok. Masih penasaran gitu, apakah emang itu jalan dan parkir sendiri. Tapi ya secara nyatanya saya ngelihat gitu, saya ngelihat memang, dan kita berdua yang lihat gitu. Itu jalan dan bukan suaranya berisik banget, ganggu banget gitu. Tapi karena kita emang nggak merasa, emang biarin aja gitu. Saya bilang ada apaan lagi nih. Saya bilang udah, akhirnya nggak cerita tuh, udah biasa. Jam berapa ya? Ada udah pagi, dini hari saya keluar lagi. Habis kejadian itu masih penasaran karena gerobaknya masih ada di situ. Nah, tapi karena udah ngerasa udah nggak kali perasaan doang. Akhirnya saya biasa aja tuh, nongkrong aja biasa sendiri. Pagi gabut banget karena udah biasa melek kali ya, jadi agak susah kan istirahat. Jadi udah kadang pagi suka ke depan, saya nongkrongnya sendirian tuh. Kadang-kadang saya nengok nih, takut gerak. Tapi bener aja. Tapi yang gerak bukan gerobak. Jadi samping itu ada kursi roda. Kursi roda itu gerak cuma kanan kiri. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Saya bilang, ada apaan lagi tuh? Kursi roda kanan kiri. Saya merhatiin takut ke saya gitu. Karena jarak pojok dengan ruangan kita cuma terpisah satu ruangan. Jadi ada satu ruangan saya, pojok itu. Wah itu benar-benar saya bilang, aduh,
Udah nggak habis pikir, habis itu dari situ saya pura-pura nggak lihat aja, saya nggak pura-pura nggak lihat, balik badan, saya ke bawah, saya turun, saya udah nggak masuk ruangan, saya turun, sampai pagi saya nggak naik, bener-bener apa ya, parno aja gitu, ngelihat kayak gitu. Akhirnya saya turun, sampai pagi saya nggak naik, sampai akhirnya udah terang sekitar jam 8 pagi, saya baru berani naik. Karena saya juga harus beres-beres, karena semalam saya nggak beres-beres tuh. Karena saking parnonya sama si gerobak sama si kursi roda. Tapi pas pagi itu naik, itu udah nggak ada di tempat. Oh itu saya mikirnya ya mungkin udah dipakai kali. Udahlah. Besokannya kejadian itu lebih parah lagi, Bang. Saya beres-beres di belakang. Di belakang itu jadi ruangan paling pojok itu toilet kanan kiri. Kanan kiri itu hanya terpisahkan cowok cewek. Nah posisi semua ruangan sama. Bagian belakang itu toilet. Ya kan? Nah pada saat itu memang jadwalnya saya bersih toilet. Karena memang ada jadwal nih. Kita ada schedule lah dalam bersih-bersih. Nah pada saat itu hari itu pas banget. Saya ingat itu malam Jumat memang. Karena saya ingat banget. Akhirnya saya bersih toilet. Karena saya sih malam saya bilang tadi pertepatannya selalu maghrib. Ya kan, timing sih nggak ada masalah, cuma memang pas banget selalu maghrib. Pas maghrib itu saya bersih toilet. Nah itu masih bersih toilet, ya sikat segala macam dan lain-lain. Nah pada saat ini saya masih di toilet cowok posisi. Jadi toilet cowok itu dia pas masuk itu kayak ada wastafel, terus ruang toilet yang BAB gitu ya, ada sekitar 4 sekat lah, 4 sekat. Nah saya mulai dari wastafel, saya bersihin wastafel dan mulai wastafel. Di situ mulai nih gangguan nih yang saya nggak habis pikir, nggak tahu kenapa. Saya lagi bersih wastafel, tiba-tiba kayak pintu itu kan ngegabruk gitu loh. Yeah. Tapi sekarang logikanya dalam toilet, angin mana yang bisa buka pintu, tutup pintu? Dari mana angin? Saya masih pura-pura nggak tahu aja gitu, bersihin wastafel tapi dengan keberisikan pintu di belakang. Saya bilang, aduh, angin nggak mungkin. Karena di pojok ini ventilasinya cuma di atas, bukan jendela loh. Toilet itu cuma ada ventilasi atas, tidak ada jendela, hanya ada pintu masuk, ventilasi atas. Ya kan, sama blower. Ya kan, tertutup. Logikanya udah nggak masuk banget nih. Saya pikir, emang karena saya masih bodo amat, dah saya sikat tuh, masih bodo amat pokoknya. Akhirnya pas makin rame di belakang, saya berani nengok. Pas saya nengok, nggak ada suara sama sekali, dan pintunya itu nggak ada gerak sama sekali. Saya cuma bisa diam, terus saya bilang, oke, mungkin perasaan gue. Karena belakangan ini gue ngelewatin hal yang memang di luar nalar yang biasa gue lewatin. Oke, gak apa-apa. Gue coba tenang, ngambil buat pembersih lantai gitu kan. Mulai saya bersihin yang di toilet. Dari sekat pertama. Bersihin sekat pertama, kayak biasa, sikat. Terus kayak ada orang masuk nih, toilet nih, ya nggak mikir macam-macam dong, karena kan rumah sakit, pasti kan masih jam-jam segitu, oh masih ada keluarga pasien, karena keluarga pasien biasanya keluarnya itu jam 8 malam, jam 8 udah nggak ada tuh, udah clear nih kunjungan terakhir jam 8 malam, saya nggak mikir tuh, kayak suara orang buang air, gitu kan, nah saya sikat, cuma yang bikin penasaran, suara airnya nggak berhenti. Ini orang buang air tapi kok suara air klosetnya nggak berhenti. Rusak apa gimana? Kan mikirnya gitu ya. Karena kan saya tanggung jawab juga ya masalah fasilitasnya. Akhirnya saya kepikirannya ke situ dulu nih. Akhirnya saya penasaran, saya taruh, sikat. Saya tengok dong ke sebelah. Pintunya ketutup. Terus saya coba denger. Bener airnya suara dari situ. Saya bilang, ada orang nggak? Saya ketok.
maaf Pak, itu airnya bocor atau gimana? Gak ada yang jawab. Pak, sorry Pak, itu air klosetnya Pak. Saya gitu, gak ada yang jawab juga. Saya bilang, aduh, ini ada orang apa enggak ya? Akhirnya saya bilang, udahlah biarin dulu deh. Saya balik lagi ke sebelah, saya lanjutin dulu nih. Sampai akhirnya suara airnya berhenti. Pas suara berhenti, refleks dong. Saya tengok, mungkin udah selesai orangnya. Pas saya tengok, itu posisinya sama sekali kayak gak ada orang masuk. Dan gak ada bercak air. Bekas air orang siram itu gak ada. Oh, kering aja biasa ya. Iya. Tapi pintunya kebuka normal. Tadinya ketutup kan. Cuma yang bikin anehnya, kok gak ada jejak-jejak basah nih. Kan biasa harusnya namanya orang buang air kan ada dong basah. Apalagi tadi suara airnya itu gak berhenti-berhenti. Malah takutnya saya pikirnya luber dan lain-lain gitu. Itu gak ada. Udah saya cek, ada suara lagi di sebelah. Saya bilang, aduh, dia bilang suara apa lagi nih? Perasaan gak ada orang masuk, saya bilang. Penasaran, saya tengok lah pelan-pelan. Nah, saya juga mulai takut. Saya udah mulai takut tuh. Karena udah berapa hari nih. Saya udah mulai takut, saya tengok pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Jadi kayak, apa ya? Saya bilangnya tuh, apa ya? Sosoknya itu, apa ya? Kalau bahasa sekarang tuh yang saya tahu kayak gondoruo kali ya. Karena dia perawakannya tuh nggak tinggi, tapi apa ya? Secara perawakannya tuh badannya tuh ketutup sama rambut panjang. Kalau saya pernah lihat film tuh kayak hampir kayak orang hutan tapi bulunya panjang. Itu saya langsung jatuh duduk. Mata saya tuh masih ke sana karena nggak bisa gerak sama sekali. Jadi posisi kayak kaku gitu loh. Pas ngelihat jatuh duduk tuh kaku. Mata itu nggak bisa merem. Jadi fokus saya sama penampakan yang ada di depan. Itu nggak bisa gerak sama sekali. Dalam hati udah doa, udah istighfar segala macam, udah campur aduk, udah istighfar terus, masih nggak bisa gerak juga. Sampai akhirnya ketolongnya teman masuk. Pas teman masuk, ternyata dia cuma nepak belakang, dia cuma nanya, lu kenapa? Terus saya nanya, masih nggak ngomong. Terus pas saya balik lagi, itu nggak ada apa-apa, Bang. Terus dia cuma, lu nggak apa-apa bro? Gak apa-apa gue bro. Tapi, aduh, nggak tau lah, gue bilang. Aneh lah gue bilang gitu. Udahlah, yuk cabut. Itu sikat segala macam masih ada di situ. Saya masih yang udah nggak habis pikir lah kayak gitu. Akhirnya saya sempat izin tuh Bang 1 hari karena saya ngerasa nggak beres lah. Saya izin sehari, saya istirahat di rumah. Tidur kayak biasa. Nah ini yang bikin saya mikir seperti pola. Kejadian itu selalu bertepatan di maghrib. Maghrib tidur, saya ingat banget, saya pas tidur maghrib itu, kalau bahasanya tuh kayak, kalau orang tua bilang kayak direp-rep, tapi berasanya gini Bang. Pas posisi tidur, tangan saya di atas, kayak orang sedekap ya. Nah, pas saat itu, kayak ada yang saya lihat di toilet kemarin, itu posisinya ada di atas saya, sejajar. Seperti kayak mau niban. Iya. Dan di situ saya cuma ngerasa saya nggak bisa napas. Jadi kayak sosok itu datang secara nyata. Tapi posisi saya ingat saya tidur. Pas itu saya lagi istirahat. Tapi saya ngerasa sosok itu ada di atas saya pas. Dan itu saya nggak bisa napas sama sekali.
Saya ingat lepasnya itu saat ibu saya naik ke kamar. Karena mungkin dia ngedengar suara atau saya lagi teriak atau apa, dia naik ke atas. Di situ saya baru bisa lepas. Saya cerita sama ibu, saya bilang, "Bu, ya kan, dari kemarin saya ngerasa gini di rumah sakit. Itu kenapa ya?" Saya bilang, "Ada yang salah nggak kamu kerja?" Kata dia gitu kan. "Kamu ada salah naruh atau salah buang nggak?" Saya bilang nggak ada, normal-normal aja. Saya maksudnya kalau buang apa-apa sesuai, saya bilang. Emang nggak ada apa-apa kok, saya bilang. Yang kamu lihat apa aja emang? Ya saya yang paling saya lihat, saya paling ingat yang makhluk itu, saya bilang. Dia tuh kayak gondoruo, kayak saya bilang. Kalau sekarang mas saya bilang kan, tapi ini mirip kayak orang hutan, cuma bulunya panjang-panjang coklat gitu. Pokoknya serem banget, saya bilang. Tangannya semua, jari-jarinya. Saya juga tadi nggak percaya, saya bilang mah, tapi gua pas pulang ke rumah ketemu lagi. Ya udah, sekarang sholat aja katanya. Mungkin bisa lebih tenang. Ya udah, selesai. Besoknya saya masuk kerja normal biasa. Saya nggak berani ke ruangan. Saya minta sama atasan saya buat nggak di ruangan, minta penempatan lain. Saya bilang, ya udah sementara kamu di IGD aja, di IGD banyak orang itu. Karena hampir pas kejadian terakhir itu kan ada satu perawat yang tahu. Satu perawat yang tahu. Nah mungkin dia cerita sama atasan saya, karena atasan saya jadi engah, karena saya nih kayak ngalamin hal-hal yang gak enak gitu. Akhirnya saya diizinin ditempatin yang lain di IGD. Ya udah, saya tugas di IGD kayak biasa, aman om, normal. Sampai akhirnya malam ada kejadian, pasien masuk kritis. Pas saat kritis panik semua, saya di depan posisinya. Perawat keluar, bawa kunci ambulan, cuma bilang, "Mas, tolong ambilin ambulan, bawa ke depan lobi." Oke. Saya ambil, sambil nunggu nanti drivernya belum datang, tolong pindahin dulu. Mas bisa bawa mobil kan? Saya bilang, ya bisa. Ya udah oke, sebentar saya ambil. Posisi ambulan ada di belakang rumah sakit. Nah, saya larilah ke belakang. Karena saya baru pertama juga bawa ambulan, jadi saya ada waktu nih buat penyesuaian nih. Kan beda ya, mobil ambulan mobil biasa nih. Takut salah-salah pencet berisik nanti. Ya kan? Posisi masih di rumah sakit soalnya belum ada pasien nih. Ya udah. Karena saya kayak biasa, saya penyesuaian, saya lihat tombol-tombol lain. Lagi saya penyesuaian, gangguannya muncul lagi om. Jadi mobil ambulan itu belakangnya kan ada ruang buat pasien ya. Tapi sebelum ruang buat pasien tuh ada kesekat kayak lemari buat nyimpen kayak tabung oksigen, kayak apa ya, alat-alat medis lah. Ada lemari kesekat. Jadi saya nggak bisa langsung lihat ke belakang. Nah posisinya pas itu gangguannya adalah berisik kayak biasa. Orang-orang. Saya bilang, aduh, apalagi nih? Kok nggak selesai? Saya bilang. Saya masih nggak mau berani nengok. Saya cuma nyalain mobil, buru-buru saya ke depan. Nah pada saat ke lobi, itu masih belum ada orang di depan. Pas saya berhenti, saya rasa udah gak ada suara. Saya mau nengok ke belakang, ada apaan di belakang nih? Karena merasa depan lobi terang, ya kan? Gak mungkin aneh-aneh nih. Udah saya coba tengok aja ke belakang. Ya pas saya ke belakang, posisi si tempat tidur itu ada yang tidur. Tapi posisinya tertutup selimut. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kok ada isinya? Langsung saya balik badan tuh. Saya bilang, gak mungkin dong.
saya ngambil mobil di parkiran, masa ada isinya. Saya bilang, udah saya baca doa, saya bilang. Habis dari situ saya nggak nengok, saya keluar, saya buka dari pintu belakang. Karena kalau pintu samping ini, kaca sampingnya itu dia modelannya kayak dilapis putih, jadi nggak bisa kelihatan ke dalam. Jadi saya keluar, saya muter, saya buka di pintu belakang, baca bismillah, saya buka sekencang-kencangnya, bener-bener kayak orang mau ngagetin, langsung saya buka cepet, dan itu nggak ada apa-apa. Wah, saya bilang, wah gila, gua lagi di apain ini kan, gak selesai. Akhirnya lama-lama capek juga, nyerah kan. Dalam arti tekanan juga loh. Iya. Kayak orang apa ya, ngerasa mentalnya kayak ganggu nih makin hari nih. Akhirnya saya konsultasi, saya bilang saya konsultasi sama ya yang bisa lah gitu. Saya konsultasi sama yang bisa. Akhirnya dibawalah sama orang tua tuh. Ada satu ustadz lah di daerah rumah gitu. Akhirnya nyokap juga bisa sebenarnya, cuma ya dia nggak bisa untuk lebih dalam. Akhirnya dibawalah ustadz itu, ditanya lah, ya saya ngobrol, saya tanya, saya cerita tuh dari awal begini kejadian ini. Saya bilang yang paling ekstrim ya makhluk tubuh besar. Saya bilang pertanda-pertanda sampai akhirnya gangguan-gangguan yang notabene udah gak kuat saya bilang, Pak Ustadz, ya udah nanti saya bantuin kayak gitu. Kamu yang penting nggak usah pikir macam-macam dulu. Itu ya dia nyaranin yang penting sholat tetap dijaga dan lain-lain. Saya bilang oke. Nah, udah kayak gitu. Berhenti di situ. Saya mulai kerja lagi normal. Tapi ternyata saya pikir udah selesai nih. Ya kan Om? Saya pikir udah selesai. Saya kerjain pada saat itu di ruang VIP. Saya bersih-bersih di situ. Saya udah nggak mikir macam-macam sebenarnya pada saat itu. Nah, saya bersihin, gak ada apa-apa emang. Normal aja saya bersihin tuh. Sampai akhirnya pas malam jam 9 saya bilang sama perawat, Pak, saya mau istirahat. Saya bilang gitu. Ya udah Mas, istirahat aja. Mau di mana? Katanya gitu. Di ruang perawat. Tapi ada perawat yang di situ kan. Karena cewek, ya saya gak enak kan di situ. Mbak, ada ruangan lain nggak? Saya bisa istirahat. Kayaknya saya masih capek nih. Di ruang VIP aja yang tadi kamu bersihin katanya. Gak apa-apa di situ. Kayaknya nggak bakal ada masuk juga kok. Udah malam. Kamu istirahat situ aja. Ya udah kan saya bilang. Ya udahlah, karena udah capek banget kan. Saya lihat juga tadi ruang VIP enak kayaknya buat istirahat kan. Ya udah, saya masuknya ruang VIP. Saya tiduran di atas kasur. Gak lama saya tiduran, belum tidur banget, ingat masih setengah melek lah. Karena saya biasa tidur dimatiin lampu, saya matiin lampu. Nah, pas saya tidur gak lama, tiba-tiba kasur ini getar. Getarnya itu kayak ada yang goyangin, cuma dari bawah. Kayak kakinya gitu dipegangin, terus kayak digoyang-goyangin. Saya bilang, masa gempa? Oh udah nggak karuan nih, udah nggak karuan. Sampai akhirnya ada suaranya itu ketawa doang sih, tapi dari kenceng ke pelan. Pas udah kenceng, saya lompat dari kasur, tiba-tiba ada tangan megang di bawah. Jatuh dong. Tapi pas saya tengok gak ada apa-apa. Saya nyoba keluar lagi, ditarik. Jadi kayak saya gak boleh keluar dari ruangan itu. Saya jatuh lagi ke kasur. Jadi posisi nyender di kasur karena kayak kedorong, ketarik. Udah di situ. Dan muncul lagi sosoknya. Posisi saya duduk, sosok itu ada di atas. Dia turun ke bawah. Dia mandangin saya. Tapi mukanya serem banget. Mukanya kali ini benar-benar ngeliat muka. Face to face kita depan-depanan. Saya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuma duduk, diem.
dan hampir nggak bisa napas. Jadi kejadian itu sama, setiap melihat sosok itu napas selalu susah. Kita coba istighfar, kita coba baca ayat kursi dan lain-lain, itu nggak kepengaruh sama sekali. Dia nggak pergi sama sekali, dan nggak tahu apa yang mau disampaikan, nggak tahu sama sekali. Sampai akhirnya secara nggak sadar, pagi saya bangun, saya ada di kolong tempat tidur. Kayak dipindahin ya, kejatuh. Nah itu yang saya nggak ingat, saya kolong tempat tidur. Ya udah, akhirnya saya keluar, saya ngobrol sama satu perawat itu yang tahu cerita saya. Saya cerita, akhirnya saya udah bilang, Mbak, saya nggak kuat nih. Sebenarnya ada apaan sih? Ceritalah sama mbaknya. Kayak gini mas, lo anak baru kan, lo nggak tahu kan? Ya, kayak gue ceritain. Rumah sakit ini tuh emang parah kata dia. Karena ada satu bagian yang jadi masalah di rumah sakit ini. Dulu ini bekas pemakaman kata dia. Tapi ada satu bagian nggak tahu kenapa itu tidak, mayatnya itu nggak diangkut, nggak dipindahin. Saya bilang, di mana mbak? Di ruangan kita. Bukan. Kamu tahu nggak ruang pembakaran di belakang yang suka kita musnahin sampah medis? Saya bilang, oh iya tahu. Saya sering buang ke situ mbak. Sering bakar di situ karena memang kan ketentuan rumah sakit untuk sampah medis harus dimusnahkan. Tapi saat itu SOP-nya dibakar. Dan kita ada ruang khusus buat pembakaran itu. Yang bakar kita petugas cleaning service. Kata dia di situ. Kata dia. Nah mungkin kata dia si penunggu ini ya nggak suka lah. Karena tempatnya dia dijadikan tempat pembuangan. Kata dia. Ya mungkin kamu kan sering ke situ, sering bersih bakar di situ. Ya kamu mungkin jadi perantara mereka untuk bahwa mereka tuh nggak suka kalau tempat mereka digituin. Saya bilang, kenapa harus gue mbak? Ya nggak tahu kalau kayak gitu. Ya sekarang gini aja, kalau emang itu ya selalu lu masih mau lanjut atau enggak kerja di sini. Karena yang udah-udah ya pasti emang akan diganggu terus. Puncak ekstrim gue nyerah om, itu adalah satu kejadian yang last bener-bener gue udah nyerah banget. Itu adalah partner kerja gue yang ibu itu tiba-tiba ketabrak mobil di depan rumah sakit. Itu gak ada aba-aba sama sekali. Gue tiba-tiba kejadian itu cepet banget. Gue datang sore, ada rame-rame di depan, gue juga gak tahu kenapa. Terus katanya ada yang ketabrak, dan yang ketabrak partner kerja. Dan itu akhirnya dikaitin dengan apa ya kalau orang bilang gak senangnya si penunggu itu. Di situ gue udah nyerah. Akhirnya gue resign. Gue nyerah. Saya ngundurin diri. Karena gue takut dong. Sumpah. Itu gue takut banget. Berarti berapa bulan? Total gue kerja 9 bulan. Gak nyampe setahun. Sebenarnya kontrak pertama gue setahun. Tapi karena kejadian-kejadian yang paling ekstrim itu udah gue udah gak kuat ya. Gue takut sumpah. Ya kalau udah dapet gangguan kayak gitu, mungkin saya juga nggak mungkin bisa bertahan lama kayak gitu. Paling 2 bulan 3 bulan atau sebulan deh saya udah resign. Ya kejadiannya kontinu soalnya. Akhirnya udah nyerah gue. Karena itu udah benar-benar yang ya orang baik-baik aja kok. Kita normal-normal kerja. Tiba-tiba langsung kejadian kayak gitu. Gue bilang, wah nggak benar deh, gue nyerah. Ya tapi, lebih ketakut sih sebenarnya. Iya benar. Tapi itu ini kan kalau cleaning service biasanya dia masuknya gimana, sip-sipan juga ya? Sip-sipan, betul. Kebetulan kebagi cuma 2, pagi sama malam. Pagi sama malam. Oh, giliran yang kebagian kalau malam itu berarti dari jam 10
jam 10 malam sampai pagi. Jam 5 sore Oh, jam sampai 5 jam 5 pagi secara shiftingnya. Oke. Jam 5 sore kita udah di rumah sakit. 10 jam ya. Ya, Oke. sampai jam 12. 12 jam. 12 jam. Oh, 12 jam. 12 jam betul. Oh, di rumah sakit 12 jam. Iya. Wah, gila. Waktu itu masih ada shifting 12 jam, Om. Kalau sekarang kan 3 shift. Iya. Oh, dulu masih ngalamin 12 jam kerja. Oh. Jadi 5 ketemu 5 Benar. gitu. Tapi aktualnya tetap aja. Kita jam 8 baru pulang. Memang rata-rata di rumah sakit ya seperti itu mungkin ya. Ya namanya rumah sakit di mana tempat orang ya meninggal di sana, terus mungkin ada pembuangan jin atau segala macamnya gitu ya. Iya, faktor X-nya banyak banget Banyak sih. banget. Sehingga Tapi ya- gangguan-gangguan itu ya dialami oleh ya entah itu perawat, entah itu dokternya, cleaning service atau yang lain-lain di situ ya. Tapi di sini Bang Hendra untuk partner kerja yang lain-lain kan bisa cleaning service ada beberapa ya. Itu ngalamin kejadian-kejadian horor juga. Gua rasa sih ngalamin, cuma nggak banyak yang berani cerita kayaknya. Karena kalau gua cerna, orang-orang di sana itu nggak berani cerita, mungkin nggak mau orang tahu. Karena kalau tahu mungkin akan jadi heboh. Iya. Karena itu kan rumah sakit besar loh. Rumah sakit besar, rumah sakit pemerintah juga. Kalau rumor itu sampai keluar, itu pasti ada efek. Iya. Kayaknya sih, Om. Kalau aku tangkap sih gitu. Iya, benar. Emang serem sih ya rumah sakit pemerintah itu, apalagi RSUD apa kayak gitu Pak. Kalau kita masuk nih ngeliat bangunannya aja udah masuk ke Ya, dalam emang tuh. bangunannya juga emang udah itu lama. masih bangunan kayak model zaman Belanda gitu. Iya, Masih ada beberapa bangunannya masih bangunan lama. Karena memang emang ada bangunan lamanya, tapi kebetulan waktu saya masuk ya ada bangunan barunya sih. Cuma yang tempat itu emang udah lama banget yang di belakang itu. Emang dari awal itu tempat pembuangan, cuma dialih fungsikan jadi pemusnahan barang medis karena waktu itu ada instruksi emang barang medis itu harus dimusnahkan. Takut nanti dipakai ulang akhirnya jadi resiko. Karena kan di situ penyakit-penyakitnya kan kita ada yang menular, ada yang inilah Iya, bisa betul. nanti terkontaminasi ke masyarakat gitu. Jadi emang dari awal itu tempat itu udah jadi pembuangan dari awal. Cuma alih fungsi aja, tetap pembuangan tapi buat pengusaha medis. Kalau dulu pembuangan sampah umumnya cuma ada alih fungsi. Kayaknya masalahnya faktor X di situ. Tapi setelah resign dari situ udah dapat kerja lagi di rumah sakit lagi. Kayaknya habis itu ngerem di rumah sakit. Oke, jadi di tempat lain ya. Ya langsung refresh banget deh. Oke, Bang Hendra. Terakhir mungkin Bang Hendra ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang kurang dari ceritanya atau pesan-pesannya mungkin ke penonton di rumah, silahkan. Ya pokoknya ya hampir semua, gue setuju kalau dibilang semua tempat itu ada penunggunya. Jadi poinnya kita percaya kan, memang harus ada kepercayaan itu. Yang penting saling aja, karena memang kejadian yang saya alamin memang ada faktor yang memang secara disengaja sama si manusianya yang masih hidup juga. Akhirnya yang sudah di alam yang lain jadi merasa terganggu. Ya kan, percaya atau enggak ini kejadian, ya kita harus saling aja. Itu aja sih Om. Karena kalau dengan kayak gitu sih kayaknya kita aman-aman aja sih. Oke, terima kasih Bang Hendra. Oke, JPker, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Hendra. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian atau dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik tetapi malu untuk datang langsung atau malu untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan ceritanya melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Hendra, terima kasih pada Siap. waktunya ya.
Semoga nggak dapat tempat kerjaan di rumah sakit lagi ya. Iya sih. Oke, tapi aman di tempat yang baru. Aman, cuma ya jadi akhirnya kayak terbuka, kadang suka ngerasa masih sih. Oke. Cuma ya nggak se-ekstrem itu sih. Siap, nanti next mungkin kita angkat lagi ya kalau rame. Oke. Sampai jumpa. Siap, makasih.